Ya, halo semuanya, kita ketemu lagi ya. Kali ini seperti yang teman-teman lihat, kita sekarang mau buka ini multitester. Ini kita minta dari sales. Jadi ceritanya gini ya, kita sebenarnya udah ada multitester yang kita gunakan ini, Sansin dari tipenya DT9205E. Ya, ini udah lama banget kita pakai, mungkin ada sekitar 3 tahun atau 2 tahun ya, lupa saya. Modelnya kayak gini. Terus ini sebenarnya masih bisa digunakan dan masih berfungsi ya untuk volt dan juga ininya. Tapi kalau untuk servis HP sekarang udah kayak kurang bagus aja kalau menurut saya. Soalnya udah nggak akurat lagi nih untuk masalah tegangan ketika kita ukur-ukur jalur ya. Dan beberapa hari lalu kita main ke tempat teman kita, seorang teknisi juga, ke counter teman lah, PNM ini, counter tetangga itu pakai ini, dan saya coba ngetes itu kok enak. Jadi kayak ketagihan guys. Nah, jadi kita tadi minta sales, pas salesnya masuk kita minta yang ini, ternyata bawa juga. Jadi ya kita sekalian ini aja. Jadi kita mau pakai yang seri ini guys. Untuk konsumsinya masih sama ya, pakai baterai yang sama, baterai kotak ini guys. Kalau kita buka, coba kita buka ya. Itu kelangan sama untuk baterai yang digunakan ya sama. Kemudian ya ini kalau untuk servis motherboard masih oke lah, karena tegangannya itu besar-besar, kalau harusnya itu besar-besar kalau untuk yang motherboard ya. Tapi kalau HP udah ini udah agak susah. Kadang-kadang di groundnya pun, misalnya kita ukur ground guys ya, itu nggak sampai 0 ya. Tuh 2,1 ini udah error ini. Jadi harusnya bunyi dit loh, padahal ini kita ini ya, kalau kita pakai yang ini, nah itu kalau, jadi ini kalau kita gabungin kayak gini harusnya bunyi ini harusnya bunyi ya. Ini bunyi, bahkan malah sampai agak jauh gitu, harusnya bunyi guys, malah ora. Kalau kita pakai yang ini, yang baru ini harusnya lebih akurat sih. Kalau untuk motherboard segitu tadi aman guys ya, aman. Kalau kita pakai ini harusnya oke sih. Masih baru juga ya. Oh, 0. Agak jauh bisa nggak? Di 253 itu pun udah bunyi loh. Nah di 75 itu bunyi. Kalau yang itu udah nggak bunyi guys. Jadi bunyi dit itu penting ya kalau untuk dunia persediaan. Kalau untuk volt, untuk ukur ini kadang-kadang juga ini ya, kalau untuk ukurin juga kita lumayan kebingungan. Jadi di sini coba kita kasih 3,8 guys. Kita kasih 3,8 dari power supply ya. Beneran 3,8 enggak nih? Ya di sini tertera 3,78. Jadi kalau dari power supply, oh ya 3,78, 3,8. Jadi dari power supply-nya sendiri pun juga udah mulai minta ganti guys. Mosok obah-obah sendiri. Kalau awal dari pertama kita beli ya, kalau yang di sini itu tegangannya 3,6, 3,7 sampai 3,8. Dan di sini keluarnya ada di 3,77, tadi 3,78 guys ya. Nah, kalau di ini, kalau di multitester kita yang lama ini jangan-jangan harus nggak akurat juga ya. Coba kita tes dan
3,88, bayangkan. Kalau untuk servis ini masih oke sih. Kalau untuk servis motherboard masih oke ya, tuh kayak berubah-berubah udah nggak begitu akurat. Tapi kalau yang ini masih sangat-sangat OP banget guys, karena masih baru ya tentunya. Ini anteng, nggak goyang-goyang. Nah, jadi kalau segitu ya segitu, nggak sampai goyangnya pun cuma di 0, guys ya, 0,0 berapa. Nah ini 0,01 nih, 3,77, 3,78 masih sangat akurat. Jadi kalau untuk jalur ponsel itu harus memang benar-benar akurat biar lebih aman. Dulu sebelumnya kita pakai ini loh, sebelumnya kita pakai yang manual itu ya, yang ada jarumnya itu. Nah dulu diminta teman kita juga, teman yang baru buka counter, minta avonya itu, karena udah nggak kita pakai lebih enak pakai digital, nggak mikir. Dan ini yang kita lakukan ketika baru beli ya. Kalau dulu saya lebih suka ini diganti jarum guys, tapi sekarang bisa pakai ini untuk memperlancip guys ya. Bisa pakai ini, bisa pakai kikir. Kalau dulu saya pakai kikir, tapi sekarang pakai ini lebih enak guys. Jadi ini kita perlancip. Jadi kalau untuk ukur yang kecil-kecil itu enak guys kalau kita pelancip ya. Kalau dulu saya memperlancip ini pakai kikir guys ya. Jadi kalau yang nggak punya ini bisa pakai kikir. Ini ngomong-ngomong sebenarnya dari reliefnya sendiri jualan ini namanya untuk pembersih lem LCD, tapi dibawain kayak pisaunya ini untuk motong kaleng mesin ya. Tapi bisa untuk iki. Ora ketara guys, kurang dengkluk, terlalu fokus sih, nggak delok kamera. Bisa untuk bersihin, untuk memperlancip ini guys ya. Jadi ini yang pertama kita lakukan guys. Ya bayangkan aja kalau bujel seperti itu, apa komponen-komponen HP sak semut-semut. Nah ini harus benar-benar kecil guys, nggak kecil nggak iso lagi. Jadi ketika kita mau beli multitester yang ini, itu pertimbangan yang pertama itu ada tombol powernya ya. Kalau yang ini nggak ada. Jadi powernya di sini guys. Ada off-nya ini, taruh sini. Nah, kita nggak pernah kalau ini taruh iki ya pateni urip nih los. Tapi kalau untuk mati otomatisnya kita nggak tahu ya. Coba kita biarin aja dulu. Setelah berapa menit harusnya ada auto. Oh ini ada tulisan auto power off guys. Berarti otomatis mati kalau udah lama nggak dipakai ya. Mungkin sekitar 10 menit, 5 menit. Kalau mati ya tinggal dimatiin, nyalain lagi, nanti bisa nyala normal. Apa Malik? Hujan nggak wes-wes guys yang ini guys. Udah beberapa hari ya. Nah lancip kayak gini guys. Ini yang sering kita lakukan ya. Jadi kalau lancip ini untuk ngukur enak. Yang pertama, yang keduanya lagi, yang satunya lagi. Nanti kalau sudah, sebenarnya yang paling penting untuk lancip itu kalau kita yang hitam guys. Soalnya kalau saya sendiri untuk cek jalur di HP itu lebih suka yang merah. Kita taruhkan di ground. Jadi kita taruhkan di jalur minnya ya. Kalau yang merah. Kalau yang hitam ya untuk cari jalurnya itu di mana kira-kira jalurnya. Tapi kalau untuk ngukur tegangan itu ya harus yang hitam, taruh yang hitam, yang pas biar tahu beneran ya, beneran. Sebenarnya sama aja sih. Tapi kalau dibalik itu nanti hasilnya di sini minus guys. Jadi kita kasih contoh ya. Kalau misalnya nggak dibalik nih, kalau untuk ukur arus ya atau tegangan ya, itu misalnya kita plus, kita kasih plus ini. Kemudian yang ini kita kasih min, itu nanti hasilnya akan 3,77 3,78 ya. Ini kalau plus ke plus, min ke min. Tapi kalau kita balik di sana hasilnya minus guys. Podo aja sih hasilnya sebenarnya. Tuh, minus 3,77 ke 3,78 sama sebenarnya. Cuma yang satu ada minus, satu enggak. Itu kalau untuk ukur tegangan. Tapi kalau untuk ukur jalur itu saya lebih suka yang merah kita taruh di dalam ground, ke jalur minnya ya. Minnya.
jalur negatifnya. Oke, kita perlancip dan akan coba langsung kita tes untuk mengukur mesin HP ya. Kita cek jalur mesin HP. Jadi kalau yang ini mungkin yang biru ini mungkin akan kita fokuskan untuk servis motherboard aja. Soalnya kalau motherboard atau CPU yang baru masuk itu kan sana-sana guys ya, daerah lantai sana, nggak di meja sini soalnya terlalu besar. Nah, jadi nanti bisa dibawa sana-sana jadi nggak bingung. Oke, udah lancip guys. Jadi kita mau cek jalur ada mesin nggak. Oh, enak mesin ini. Mesin ini enak mesin ini. Note 5. Jadi kalau kita untuk cek ini lebih suka yang ini merah ini kita taruh di ground seperti ini. Kemudian kita cek jalurnya di sini guys ya. Nah, ini ground. Ini juga sama. Ini jalur, oh jalur segitu. Nah, ya kayak gitulah, lebih suka. Nah, kayak gitu guys ya. Sebelah sini tit, sebelah sini enggak tit, sebelah sini enggak tit, sebelah sini juga enggak tit. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Dan sekarang yang kita pakai ini, kita nggak ada endorse, nggak ada apa ya. Jadi beneran kemarin kita main ke rumah teman, bukan ke rumah teman, ke counter teman, dan pakai ini dan kita tes itu, oh kok enak. Jadi saya pengen beli yang ini juga, dan kebetulan juga punya saya yang ini juga udah mulai error seperti yang kita katakan tadi ya. Oke lah. Jadi kalau teman-teman pas mau nyari atau pas mau beli yang multi tester atau gimana ya, kalau pengen yang ini ya sekarang ini harganya kalau di sales kita dapatnya di 96.000 guys. 95.000 kalau di Shopee saya nggak tahu, mungkin sekitar lebih murah lagi ya. Di sales biasanya selisihnya 5.000 kalau di sini. Oke lah, jadi mungkin hanya itu dulu video kita kali ini ya. Semoga videonya bermanfaat. Kena jaganya juga guys. Semoga videonya bermanfaat dan jangan lupa terus ikuti kita dengan cara diklik subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya, dan kita ketemu lagi di video berikutnya dan bye bye. Thank you semuanya.